Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabat sorga Cahaya Hati News dimanapun Anda berada, semoga dengan Anda menyebarkan konten ini akan menjadi sahabat surgaku nantinya, karena kita menyebarkan konten yang sesuai dengan sunnah Nabi. Kul al-haqqu law kana murra. Katakan kebenaran itu walaupun pahit, walaupun terintimidasi, walaupun dibenci, walaupun berada di balik jeruji besi. Subhanallah. Sahabatku, berita hari ini begitu luar biasanya dan membuat semua umat Islam dan umat mukminin terkejut. Apa sebab? Dari faktakini.com, www.faktakini.info. Adil, amanah, terpercaya. Terungkap bahwa Habib Rizik Syihab diisolasi, di sel, digembok 24 jam, tak boleh dibesuk dan ditegur oleh tahanan. Jumat 26 Maret 2021. Allahu Akbar. Luar biasa. Sehabis sidang, beliau sudah menggaungkan begitu dahsyatnya tentang fitnah-fitnah beliau. Bahwa fitnah menghimbau untuk maulid dikatakan fitnah untuk menghasut kejahatan oleh kepolisian dan juga oleh kejaksaan dan serta hakim. Masya Allah, luar biasa. Ketika beliau sampaikan segeralah bertobat, mungkin ini jadi faktor. Apa yang terjadi? Beliau sempat bertemu dengan anak dan menantunya. Miris hati kita, sedih kita melihatnya, sahabatku yang dirahmati Allah. Tak terasa berlinang air mata ketika dia bertemu dengan anaknya dengan gagah, dengan tegas, tanpa ada rasa sedih sedikit pun. Tetap tegakkan keadilan, lawan kezaliman, semangat, terus lawan kezaliman, terus lawan musuh, jadi musuh-musuh kezaliman. Masya Allah, luar biasa. Yuk kita lihat video saat-saat detik-detik beliau bertemu dengan anaknya. Kemarin untuk kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atau pendapatnya ya, dan itu. Berdua sabar, tegak. Ayo, sambil dulu. Assalamualaikum. Bagus tuh, tambahan dari anda. Jangan lupa. Tidak ada. Langsung ke hotel bintang 7. Ayo, Mira, kami jalan. Subhanallah, luar biasa sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa dahsyatnya sahabatku. Faktakini.info Jakarta. Habib Rizik Syihab adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau sangat dicintai oleh warga masyarakat khususnya umat Islam. Namun sebagaimana datuknya Habib Rizik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibenci, dimusuhi, disalimi oleh kafir Quraisy dan para munafik yang gila jabatan dan kekuasaan. Masya Allah, dahsyat. Inilah yang terjadi dulu dengan ulama-ulama sebelum Al-Habib Muhammad Rizik, yaitu Pangeran Diponegoro, yaitu yang dirasakan juga oleh ulama-ulama kita sebelum Al-Habib Muhammad Rizik. Habib Rizik ini menjadi terdakwa kasus dugaan pemalsuan hasil swab tes COVID-19 di Rumah Sakit Ummi Kota Bogor. Mana mungkin beliau mau berdusta? Mana mungkin beliau memasukkan yang benar? Ini fitnah lagi. Masya Allah, luar biasa. Ya, hasil tes swab masa di ya Rabbana. Maaf, beliau pernah ditawarkan duit sebesar 2 koper
Satu kopernya isinya 1 M. 2 koper berarti 2 M. Beliau tolak. Apain pula hasil swab tes COVID? Mau dibohongi beliau. Beliau orang yang kuat. Beliau orang yang sehat. Buktinya, lihat. Masih bisa dengan gagahnya dia bertos dengan anaknya. Walaupun sudah di dalam jeruji besi. Cucunya Rasulullah. Hati-hati engkau memfitnah. Karena ada doa Rasul. Allahumma adin man adahum. Ya Allah, celakakan orang yang mencelakakan cucuku. Wawali man walahum. Tolong orang yang menolong cucuku. Mudah-mudahan yang menyebarkan konten Cahaya News ini akan ditolong oleh Rasulullah. Karena menyebarkan konten ini bisa membantu cucunya Rasulullah. Bahwa diketahui oleh masyarakat tidak bersalah. Mantan pimpinan Front Pembela Islam itu mengatakan selama ditahan tidak boleh dibesuk siapapun, termasuk keluarga. Sel yang menjadi lokasi penahanannya juga digembok selama 24 jam katanya. Penahanan juga membuat tahanan lain di rutan tersebut dilarang menegur Habib Rizik. Ya Rabb. Apa-apaan ini wahai Bapak Kapolri? Luar biasa. Selama 1 bulan dalam sel penjara saya diisolasi sendirian. Dalam sel yang 24 jam digembok dan tidak boleh dibesuk keluarga, bahkan tidak boleh ditegur oleh warga tahanan lain yang ada di sel bersebelahan sekalipun, ujar Habib Rizik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Jumat 26 Maret 2021. Apa-apaan ini? Ya Allah, beliau bukan merugikan negara, beliau bukan koruptor, bukan pencuri. Sementara yang koruptor kau bebaskan dia. Yang koruptor tidak kau adili seperti ini. Yang koruptor kau kasih hotel bintang 7. Sementara beliau bukan koruptor, tapi kau berikan dia sel tahanan yang sangat-sangat kurang ajar. Masya Allah. JPU, Jaksa Penuntut Umum, ingin menguatkan fitnah dan tuduhannya keji bahwa kami telah melakukan turut serta dalam kejahatan pidana, ujarnya. Betul. Kenapa kalau memang ya betul tidak melakukan, kenapa kalian bersekongkol atau mengatakan Habib Rizik sewaktu itu harus sidangnya secara online? Kenapa? Ada apa? Karena kalian takut. Ayo, tunjukkan keberanian dan nyali kalian di sidang. Habib Rizik menegaskan informasi yang disampaikan kepada kerabat merupakan perkembangan kesehatan yang semakin baik diikuti dengan hasil bukti tes laboratorium. Karenanya kami mohon kepada majelis Hakim yang mulia agar dakwaan JPU ini dibatalkan demi hukum yang tandas ya. Sebagaimana diketahui berbeda dengan kasus kerumunan yang melibatkan Gibran, putra presiden, saat mendaftar Pilkada Solo. Kemudian kerumunan Only Don Doka Kambei, kader PDIP di Sulawesi Utara dan lain-lainnya yang aman-aman saja. Kerumunan yang melibatkan Habib Rizik Syihab memang berbuntut panjang, bahkan berujung penahanan pada beliau dan para mantan pengurus Front Pembela Islam. Sementara Habib Hanif ditahan karena kasus RS Umi Bogor, pemalsuan daripada data swab, hasil swab ya, atau yang dikenal dengan tes ya, rapid test. Maka dalam perkara dugaan kebohongan terkait hasil swab tes ini, Habib Rizik dijerat dengan 3 pasal berlapis. Berikut pasal yang ditudingkan telah dilanggar oleh Habib Rizik. Ya Allah ya Rahman. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1. Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946. Pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946. Pasal 14 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 1946. Pasal 216 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Ya Allah ya Rahman ya Rabb. Fitnah apa lagi ini? Apakah ini yang disebut dengan akhir zaman ya Allah? Bahkan sampai-sampai mungkin mohon maaf, sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, ayu akhafu min ummatikum minal dajjal? Adakah umat yang paling kau takutkan ketimbang dajjal ya Rasul? Kata Nabi, ayu, ada. Siapa ya Rasul? Al ummati al imamum mudliyin. Yang aku takutkan umatku dibandingkan dajjal adalah umatku yang dijadikan dia sebagai pemimpin, yang dia jadikan dia sebagai penguasa, yang dijadikan dia sebagai penegak hukum, tapi dia berbuat fitnah, dia berbuat curang, dia berbuat zalim, yaitu pemimpin
yang zalim. Na'udzubillah min zalik. Maka oleh sebab itu sahabatku yang dirahmati Allah, kami sampaikan berita dari fakta kini, ya, fakta aktual dan berita yang sesuai dengan sunnah Rasul. Kul al-haqu law kana murah. Katakan kebenaran walaupun kau pahit. Kami sampaikan, silahkan Anda menilai dan sebarkan konten ini agar semua umat Islam yang saat ini terseret dengan opini-opini yang menjatuhkan Al-Habib Muhammad Rizik jadi sadar dan dia tahu bahwa ternyata yang betul adalah fitnah semata.